Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami, yaitu rancangan pembangunan aplikasi HRM berbasis web dengan integrasi API WhatsApp, Telegram pada pondok sepatu yang ada di Tanjung Balai. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu outline presentasinya. Yang pertama itu ada latar belakang rumus dan rumusan masalah, dua metodologi penelitian, tiga analisis dan perancangan sistem, empat implementasi dan modul notifikasi, lima hasil pengujian, dan enam kesimpulan dan syarat. Oke, yang pertama itu ada masalah di balik meja kasir. Pondok Sepatu Tanjung Balai masih mencatat setiap transaksi dan data pelanggan di atas kertas. Sebuah praktik yang menyimpan resiko besar di era CRM digital. Yang pertama itu, ini masalah-masalahnya itu ada pencatatan manual, terus riwayat pelanggannya hilang, dan promosinya itu tidak tepat sasaran. Jadi itulah masalah yang ada selama ini di pondok sepatu. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuannya. Bagaimana, yang pertama itu bagaimana merancang arsitektur berbasis data dan antarmuka CRM berbasis web sesuai kebutuhan operasional toko. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan modul komunikasi otomatis API WhatsApp, Telegram ke dalam aplikasi CRM. Yang ketiga itu bagaimana tingkat kelayakan fungsional dan usability aplikasi yang dihasilkan. Dan tujuan penelitiannya itu merancang dan membangun arsitektur basis data serta antarmuka aplikasi CRM berbasis web. Dua, mengintegrasikan modul notifikasi otomatis untuk mendukung komunikasi proaktif pasca transaksi. Yang ketiga, menguji dan mengevaluasi kelayakan fungsional serta usability melalui black box testing dan evaluasi pengguna. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Joni Satriawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke judul metodologi penelitian dengan subjudul pendekatan hybrid SDLC. Yang dimaksud dengan pendekatan hybrid SDLC ialah software engineering research bersifat deskriptif, kualitatif, memadukan struktur sequential waterfall pada analisis dan desain dengan pendekatan iteratif prototyping pada pengujian dan evaluasi. Adapun struktural waterfall pada analisisnya diantaranya sebagai berikut. Di bulan pertama itu ada investigasi kebutuhan. Di bulan kedua arsitektur logika sistem. Di bulan ketiga untuk pembangunan sistem. Di bulan 4 integrasi modul notifikasi API. Di bulan 5 evaluasi fungsional dan UX atau user experience. Lalu di bulan ke-6 analisis akhir dan laporan. Hasil akhir yang didapatkan berupa populasi dan sampel. Adapun total sampling N sama dengan 3, yaitu 1 manajer plus 2 staff atau kasir. Lalu yang kedua menghasilkan teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan ialah wawancara, observasi, studi dokumen, dan think aloud protokol. Yang terakhir, durasi penelitian ini berjalan selama 6 bulan mengikuti tahapan hybrid SDLC. Selanjutnya ada analisis sistem, yang mana pada kali ini subjudulnya adalah analisis masalah dan kebutuhan sistem. Adapun 4 masalah pokok sistem berjalan. Yang pertama ada pencatatan manual, inefisiensi dan human error tinggi. Yang kedua ada tidak adanya basis data pelanggan terpusat. Yang ketiga tidak ada komunikasi proaktif pasca transaksi. Dan yang keempat minim instrumen rekapitulasi untuk keputusan stok. Sedangkan kebutuhan fungsional utamanya meliputi
pos digital, yang mana kasir mencatat transaksi dan memilih pelanggan terdaftar. Lalu profil pelanggan, yang mana di dalamnya ada pendaftaran pelanggan baru dan preferensi ukuran. Yang ketiga untuk notifikasi otomatis. Di sini dia bekerja untuk struk digital dan pesan apresiasi via API. Selanjutnya ada di dashboard analitik yang di dalamnya menampilkan informasi terkait penjualan harian, mingguan, bulanan untuk manajer. Selanjutnya ada perancangan sistem di bagian pemodelan UML dan basis data. Empat diantaranya ialah yang pertama ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Dapat dilihat pada presentasi yang kami tampilkan di layar. Untuk IRD, use case diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya akan disampaikan ke teman saya, Aryan. Antarmuka aplikasi RCRM. Yang pertama ada halaman login, kedua ada halaman dashboard, ketiga ada kasir dan transaksi atau pos, keempat ada data pelanggan, kelima ada laporan analitik, enam ada pengaturan profil, modul notifikasi otomatis API, WhatsApp atau Telegram, transaksi selesai ada HTTP post atau URL request. Yang ketiga ada pesan terkomunikasi. Yang keempat ada struk digital terkirim. Lalu ada blind selanjutnya ada blind box atau testing. Yang pertama ada login atau kredensial valid dan tidak valid. Kedua ada tambah data pelanggan baru dan validasi input kosong. Ketiga ada proses transaksi atau pelanggan terdaftar dan anonim. Si API WhatsApp atau Telegram. Kelima ada pembaruan stok barang otomatis. Keenam ada ekspor laporan ke PDF. Ketiga ada kontrol akses berbasis peran atau RBAC. Selanjutnya akan dibaca oleh Jason. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Marian. Di sini ada hasil pengujian black box testing. Yang pertama ada login. Di sini saya menggunakan hasil pengujian evaluasi usability think protokol. Populasi pengguna internal sangat terbatas. Ya, sehingga pendekatan kualitatif in-depth dipilih dibanding kuesioner Likert kuantitatif. 3 partisipan, 1 manajer, dan 2 kasir. Di sini ada proses login ke sistem. Yang kedua mendaftarkan 1 pelanggan baru. Yang ketiga memproses transaksi plus memastikan notifikasi API terkirim. Yang keempat menelusuri riwayat pembelian pelanggan. Kelima mengakses laporan bulanan dan ekspor ke PDF. Ini ada pembahasan menjawab rumusan masalah. Yang pertama arsitektur basis data dan antarmuka. Yang kedua integritas modul notifikasi otomatis. Ketiga kelihatan fungsi dan usability. Yang pertama itu ada di sini 6 entitas IRD, 4 diagram UML, dan 6 antarmuka fungsional berhasil dirancang sesuai kebutuhan operasional toko. Kedua, modul webbook, API, WhatsApp, dan Telegram berhasil diimplementasikan dan
mengirim notifikasi tanpa menghambat transaksi. Yang ketiga, seluruh skenario black box testing lulus, kendala usability dan think follow protokol telah diperbaiki secara interaktif. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya apa. Saya. Siapa itu yang mau bertanya itu? Nama saya Muhammad Ahmad Prahyat. Oke, Bang Alwan, apa pertanyaannya, Bang? Oke, di bagian metodologi penelitian, kalian memilih pendekatan deskriptif kualitatif, ya kan? Ya, Kenapa kalian tidak memilih kuantitatif? Kalaupun memilih kualitatif, apa alasannya? oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, saya. Oke, Bang Andi. Kenapa modul rekomendasi saya Andi Ardian, izin bertanya. Kenapa modul rekomendasi produk berbasis machine learning tidak dimasukkan? Oke, Oke, makasih. selanjutnya, Bang Faisal. Bang Hafiz mungkin. Oh, ini. Bagaimana Saya ingin bertanya sebagai audiens, Oke, Bang ingin Hafiz. bertanya, apa ya? kenapa memilih hybrid SDLC bukan waterfall atau Eagle saja? Oke. Bang Faisal, ada yang mau ditanya, Bang Faisal? Salah aku menghayati salah. Ini HP ku. Gimana ini? Saya lagi jalan. Mana Bang Faisal? Nih, aku mau bertanya. Ya, Nama saya ini Faisal Firmansyah. Umur 23 tahun. Rumah di Mamboni. Bagaimana Anda yakin hasil evaluasi ini? apa Bang? Apa Bang? Padahal partisipasinya cuma 3 orang. Ah, Bagaimana itu bisa valid? oke. Baik. Kalau cuma segitu pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan Bang Alwan tadi. Kenapa sih kami memilih pendekatan kualitatif deskriptif bukan kuantitatif? Jadi karena penelitian kami ini adalah sebuah rekayasa perangkat lunak, bukan penelitian yang menguji hubungan sebab akibat antar variabel secara statistik. Subjek penelitian saya juga hanya 3 orang, yaitu pemilik dan 2 kasir, karena memang itu penggunaan sistem di toko tersebut. Dengan N sama dengan 3 itu tidak memenuhi syarat representasi statistik untuk kuesioner Laker, jadi saya pakai think aloud protocols supaya bisa menggali langsung kendala nyata yang dialami pengguna, bukan cuma angka skor. Jadi begitu Bang Suaranya Alwan. putus-putus. Suaranya putus-putus. Astagfirullahaladzim. Gak dengar Sabar. suaramu. Bentar ya Bang, ini kenapa ini? Jaringanmu. Apa ini Jan? Halo, halo. Ah, jelas. Jadi kami memilih penelitian ini karena kan hmm, penelitian kami ini adalah sebuah rekayasa perangkat lunak. Jadi bukan penelitian sebab akibat antar variabel secara statistik. Jadi kenapa kami memilih itu karena ya itu tadi
penelitian kami ini nggak apa ya menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi kami memilihnya karena itulah alasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh John. Alwan terima nggak? Ya, Bang Alwan, gimana jawabannya Bang Alwan? Mantap, mantap. Oke, mantap katanya. Dari kasih jempol. Eh, Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Makasih Agung. Abang Hafiz Rezeki Rezeki Sinaga. Sinaga. Makasih Agung. Tadi Hafiz Habis nanya nanya kenapa kenapa kami memilih pilih hybrid hybrid SDLC, SDLC, kenapa nggak nggak waterfall dan waterfall dan temannya itu si Agile. Di sini kami memilih hybrid SDLC karena kebutuhan penelitian kami punya dua karakter berbeda di dua fase. Di fase awal ada analisis kebutuhan dan desain arsitektur, yang mana saya butuh struktur yang jelas dan terdokumentasi. Karena pondok sepatu ini, klien skala mikro yang belum punya cetak biru proses bisnis. Jadi ruang lingkupnya perlu ditetapkan di awal secara pasti. Next itu kekuatan waterfall. Tapi di fase pengujian dan evaluasi, saya tidak bisa langsung final di percobaan pertama. Karena kendala antar muka, biasanya baru ketahuan setelah pengguna benar-benar mencoba sistem. Makanya kami menambahkan pendekatan iteratif ala prototyping di fase itu, supaya kami bisa perbaiki berdasarkan temuan think aloud sebelum versi final diserahkan. Atau ada yang kurang jelas dari Hafiz? Mungkin itu saja cukup, bisa diterima jawabannya. Ya, terima kasih atas partisipasinya Hafiz. Akan kami kembalikan Sama-sama. Aku tadi belum dijawab terima kasihnya. Apa Bang? Aku. Andi. Jawaban Faisal. Bang Andi, tadi pertanyaannya apa? Mohon maaf Bang Andi. Bang ini tadi yang ini, yang kenapa nggak mesin learning? Kenapa nggak masuk mesin learning? Oke, apakah perlu saya ulangi? Wih, keren kali ya. Udah. Oh, itu masa. Oke, boleh Bang. Oke. Di sini pertanyaan saya tadi, kenapa modul rekomendasi produk berbasis machine learning tidak dimasukkan? Oke, terima kasih Bang Andi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aryan. Oke, terima Kenapa kasih. modul rekomendasi produk berbasis machine learning tidak dimasukkan? Karena itu di luar urusan masalah dan batasan penelitian saya. Fokus penelitian ini adalah membangun fondasi CRM dulu, pencatatan transaksi, profil pelanggan, dan komunikasi otomatis pasca transaksi. Karena itu yang jadi akar masalah utama di pondok sepatu, yaitu tidak adanya rekam jejak pelanggan dan komunikasi proaktif. Apakah bisa diterima dari saudara Andi? Oke, mantap. Terima kasih. Lanjut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jason Heri Andika. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Faisal ya. Bagaimana tadi pertanyaannya bagaimana Anda yakin hasil evaluasi ini valid? Padahal partisipasinya cuma 3 orang. Begini ya Bang Faisal, jawabannya itu validitas di penelitian kualitatif itu tidak diukur dari besar kecilnya. Sampel seperti di kuantitatif, tapi dari kredibilitas atau trustworthiness data, karena partisipasi saya satu manajer dan 2 kasir itu memang mewakili 100% dari total pengguna sistem di pondok sepatu, bukan sampel dari popularitas yang lebih besar. Jadi datanya sudah representatif untuk konteks penelitian saya, karena tujuannya bukan mengenali
mengeneralisasi ke UMKM lain, tapi memastikan sistem ini benar-benar cocok dan bisa dipakai oleh pengguna aktual di toko tersebut. Baik, Bang Faisal, apakah bisa diterima? Oh, berarti memang udah cocok ya. Oke, saya akan serahkan kepada moderator. Ya udahlah, saya terima, saya terima. Baik, terima kasih Bang Faisal. Apa yang Oke, yang terbaik selanjutnya saya saya akan terima. menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, sistem HRM berhasil dirancang dan dibangun menggunakan hybrid SDLC 6 entitas ERD, UML lengkap, dan 6 antarmuka fungsional yang menggantikan pencatatan manual. Yang kedua, ada modul komunikasi otomatis API WhatsApp, Telegram, berhasil diimplementasikan mengirim struktur digital dan pesanan apresiasi otomatis pasca transaksi tanpa interferensi kasir. Seluruh skenario black box testing dinyatakan lulus. Evaluasi think allowed protokol atau N3 mendeskripsikan kendala yang telah memperbaiki secara iteratif sesuai sebelum versi final. Oke, ini ada sedikit saran dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu akan kami lakukan perluas evaluasi usability dengan pelanggan atau menggunakan kuantitatif atau SUS. Yang kedua, ada tambahan modul rekomendasi produk atau content based filtered atau a priori. Yang ketiga, ada load testing multi pengguna dan pengembangan mobile combined APV. Yang keempat, ada laksanakan onboarding pelatihan sistem untuk seluruh staf kasir. Dan yang ketiga, jaga konsistensi. Yang kelima, jaga konsistensi dan lengkapnya isi data pelanggan. Dan yang terakhir, anggaran biaya hosting, domain, dan backup basis data rutin mingguan. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.